Dosen yang ditinggal istri karena mengajar ke Bengkulu, bukannya sedih karena berpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izin Stitch ya. Berita yang menghebohkan setahun yang lalu ya, lebih kurang 11 bulan, Oktober tahun 2023. Berarti belum sampai setahun ya. Terjadi di lembaga pendidikan tinggi, lebih parah lagi yang menghebohkan ya. Di lembaga pendidikan tinggi UIN ya, Universitas Islam Negeri Lampung, Fakultas Tarbiyah ya, dosen dan calon pendidik. Jadi semuanya pendidik gitu kan. Jadi sangat miris sekali, sangat memilukan ya. Sang dosen ini ya, ketika istrinya bertugas di Bengkulu dengan membawa anak-anaknya, anak 2 orang, malah salah gunakan oleh seorang dosen yang berada di Lampung ini ya, dosen UIN ya, dengan membonceng atau membawa mahasiswinya, salah satu mahasiswinya yang tidak disebutkan namanya, ke rumahnya hampir setiap hari kabarnya. Dan warga di sekitar ada yang curiga, bertanya itu siapa? Istri Sirih katanya. Saya sudah baca beritanya, berita di YouTube ya, udah banyak sekali beritanya. Istri Sirih, tetapi warga pada tetap ada yang curiga, ya, curiga. Karena janggal gitu. Setiap istrinya pergi, ada wanita yang datang. Itu telah sering terjadi kabarnya. Dan ini kalau sudah ketangkap ini biasanya kan udah berulang-ulang ini, sudah banyak korban bisa jadi. Namun sepandai-pandainya tupai melompat gitu kan, tetap ada jatuhnya juga. Sebagaimana Allah SWT berfirman, walikulli ummatin ajala fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu ada masa akhirnya dalam suatu kegiatan, dalam suatu kebijakan, dalam suatu kepemimpinan. Bisa jadi saat jayanya berakhir menjadi bangkrut. Saat pamornya dengan kebaikan jatuh dengan keterpurukan dan kenistaan. Seperti begini. Maka manakala ajalnya sudah tiba, masanya sudah berakhir, maka tidak ada yang tahu kapan dan tidak bisa diundur ataupun minta dimajukan. Ini, maka berhati-hatilah kita dalam berperilaku ya. Bersegeralah bertaubat, banyak mengingat Allah salah satu kuncinya. Orang pintar banyak ya. Orang pintar banyak, orang berilmu, berwawasan tinggi. Namun apa yang membuat mereka terjerumus ke dalam jurang kegiatan keji dan mungkar seperti perzinaan ini? Ini karena takwa yang kurang ya. Kalau iman, yakin iman mereka bagus, tetapi ketakwaan yang kurang. Maka kata Allah itu firman-Nya di dalam salah surat An-An'am, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah kalian mengakhiri hidup kalian dengan tidak menjadi muslim yang benar-benar bertakwa. Artinya apa? Ketakwaan itu adalah salah satu kunci. Di ayat lain Allah SWT berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian sesungguh-sungguhnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, perlakukanlah kalian tuh kebaikan-kebaikan. Introspeksi diri, hisab diri. Lihatlah apa yang telah kita lakukan. Dan ancang-ancanglah apa yang harus kita persiapkan untuk hari esok, untuk menghadapi hari kiamat. Bertakwalah kata Allah, takutlah sama Allah, laksanakan perintah dan hindari larangannya. Sesungguhnya Allah maha melihat, maha mengetahui apa yang kalian lakukan.
Kalaulah kita dimanapun kita berada, apapun tugas kita, apapun kerjaan kita, walaupun kita dalam keadaan sepi, sendiri, jangan lupa dengan Allah. Karena Allah maha melihat dan maha mengetahui. Manakala kita menjaga ketakwaan dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun, kata Nabi, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun. Wa'at bi'in sayatal hasanatamhuha. Lakukanlah perbaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Wa kholiqin nas bihulqin hasan. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Nah, di sini itu sudah lepas semua. Takwanya hilang, perlakuan terhadap sama manusia hilang. Ya, dengan memperlakukan mahasiswi mungkin motifnya berbagai macam ya. Kalau mahasiswa ini biasanya ini eh, kita nggak tahu ya, tapi di dalam komen-komen itu yang penting nilaiku tinggi, HP ku bagus ya. Yang penting aku aman-aman aja, kuliah cepat tamat, nilai bagus. Nah, jadi motivasinya gitu. Uang kuliah dibayar dan uang kos aman. Banyak yang berkomentar begitu. Bisa jadi salah satu motifnya, atau memang karena suka gitu. Menyukai suami orang itu bahaya juga. Allah SWT berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu fahisa wa sabila." Sesungguhnya janganlah kalian mendekati zina karena zina itu sangat berbahaya sekali, sangat buruk sekali. Mendekati aja kita sudah dilarang, apalagi melakukan, ya, dengan sebebas-bebasnya. Ini oknum dosen dengan mahasiswa ini sudah ditangkap, ya, diproses dan dibebaskan. Karena tidak ada yang menuntut, ya, tidak ada yang menuntut. Istrinya dosen nggak menuntut dan wali orang tua mahasiswa itu juga tidak ada yang menuntut, warga juga tidak ada yang menuntut. Jadi aman-aman aja mereka itu ya. Tetapi sudah dikeluarkan, sudah berhenti jadi dosen dan mahasiswi juga sudah dikeluarkan. Ya, tanpa syarat. Artinya siapa yang jadi korban? Kita sendiri. Karena akhlak yang buruk akan menimpa pada kita sendiri. In asantum li ampusikum wa in asatum palaha. Setiap kebaikan akan kembali kepada kita, keburukan yang kita lakukan akan menimpa diri kita sendiri. Di dalam hukum Islam, orang yang berzina itu hukumnya dijerah 100 kali. Kemudian diasingkan bagi yang belum menikah. Kalau mahasiswa itu, hukum Islam itu dicambuk di depan orang banyak, di depan orang-orang mukmin. Jangan belas kasihan kata Allah. Cambuk, kemudian asingkan manakala dia mau bertobat. Bagi yang sudah bersuami atau punya istri berzina, melakukan hubungan badan dengan tidak ada ikatan nikah, maka harus dirajam, dipukul, dilempari sama batu-batu yang kecil-kecil sehingga dia merasakan siksaan langsung dan hingga mati. Bukan main, tetapi ini tidak berlaku, tidak diperlakukan di negara kita. Kalaulah seperti zaman Nabi Muhammad SAW dahulu ketika beliau masih hidup, ini benar-benar dilakukan. Ya, benar-benar dilakukan. Dilempari dengan batu sampai meninggal. Itulah tebusan atau kafarat atas dosa zina. Nah, pertanyaan, apakah dosa zina ini akan diampuni? Diampuni oleh Allah SWT selagi mau bertobat dan benar-benar bertobat, tobat nasuha, berjanji kepada Allah tidak mengulangi dan menyesali atas perbuatannya di masa lalu. Jadi saudara seiman dimanapun berada, wahfazu furujakum waghuddu absarukum. Jagalah kemaluan kalian yang didahului dengan menjaga pandangan. Pandangan mata kita harus dikontrol karena semuanya berasal dari pandangan, merujuk dengan khayalan, berangan-angan ingin melakukan suatu persetubuhan terhadap lawan jenis yang kita cintai, akhirnya terjadilah perzinahan. Nauzubillah, perbanyak beristighfar ya. Jagalah akhlak dan jagalah ketakwaan kita sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, salah satunya seperti perzinahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.